waktunya juga masih pagi kok, baru sekitar jam 11 ya. Kita masih punya waktu yang panjang, insya Allah tetap bisa berbagi. Dan tadi sebagaimana sudah disampaikan Prof. Yus maupun Dr. Zikri, bahwa ketika kita menjadi pengusaha bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada bagaimana menyelesaikannya atau solusinya. Nah, saya memang berlatar belakang dari manajemen keuangan, sehingga akan saya sampaikan mengenai bagaimana memanage keuangan UMKM agar si usaha terus berlanjut. Tadi disebutkan bahwa kalau bahasa kerennya sustainable gitu ya, terus berlanjut usaha Bapak Ibu. Nah, seringkali yang dijadikan masalah tentang permodalan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sebagai UMKM itu punya dasar hukum yang kuat ya. Kalau mau dilihat nanti ada tuh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dan seterusnya, yang artinya Bapak Ibu sebagai pengusaha itu diakui. Tadi Bu Leni juga katakan sebagai pengusaha itu Bapak Ibu sudah berkontribusi terhadap negara ini karena menciptakan lapangan kerja. Ya, Bapak Ibu juga menghasilkan pendapatan yang itu juga bisa mensejahterakan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah tapi seringkali disebutkan bahwa ada permasalahan dengan permodalannya. Benar apa benar? Benar ya, sekali gitu. Aduh, modalnya susah nih. Padahal kalau melihat tadi pemerintah mendukung, pihak lembaga keuangan, apakah itu perbankan, apakah itu penanaman modal dalam negeri, itu memberikan dukungan kepada para pengusaha. Nah, tapi mereka sebagai lembaga keuangan, kalau menyalurkan dana, tentunya inginnya, nih saya lembaga keuangan, saya serahkan dana untuk modal Bapak Ibu melakukan pengembangan bisnis. Harusnya balik dong uangnya ke saya, gitu ya. Jangan sampai saya menyerahkan terus kemana? Susah nih saya mau mencicilnya, penjualan saya turun, pasar saya banyak yang tutup, terus gimana? Ya saya mohon maaf, nggak bisa mohon maaf kalau di lembaga keuangan yang formal seperti itu. Nah, untuk itu mereka tentunya akan menyampaikan permodalan ini kepada Bapak Ibu sebagai pengusaha yang memang risikonya kecil. Risiko tidak mengembalikannya itu kecil. Artinya Bapak Ibu memiliki, kalau tadi istilahnya kinerja gitu ya, kinerja usahanya itu baik, bisa berlanjut. Yakin nih si perbankan, saya tahu BJB Bank Jawa Barat itu punya komitmen loh untuk membantu para UMKM yang ada di Kecamatan Rancabungur. Ya, tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu tidak hanya dari Cimulang, ada dari Pasir Gawok ya, ada yang dari Candali dan seterusnya. Besok masih ketemu lagi dengan yang Bantarsari dan Bantar Jaya. Jadi memang kami datang ini pada saat kesempatan kali ini untuk para UMKM di Rancabungur secara keseluruhan. Nah, tadi untuk mendapatkan pendanaan, perbankan inginnya, bukan perbankan ya, lembaga keuangan bertemu dengan Bapak Ibu yang diberi modal dan itu berisiko kecil. Risiko tidak mengembalikannya kalau bisa tidak ada. Diberi dana akan nanti dikembalikan, diserahkan lagi kepada pihak lainnya ya. Dana yang diperoleh bukan untuk kegiatan konsumtif tapi memang untuk produksi, untuk produktif sehingga mengembangkan usaha ya. Nah, karena itu gimana caranya supaya tadi para pengusaha ini memang akan mampu mengembalikan modal yang diberikan. Artinya secara bahasa keuangannya punya risiko yang rendah. Dikasih balik. Kalau memang ada di ujungnya itu selain modal yang diberikan ada administrasinya pun dikembalikan. Nah, kalau juga memang seperti itu kondisi Bapak Ibu, diberi amanah bertanggung jawab, diberi kesempatan mengembalikan, nanti disebutkan bahwa oh Bapak Ibu ini risikonya rendah. Kalau nanti ada tadi administrasi, maka biayanya pun menjadi rendah. Kalau biayanya rendah, ya namanya biaya, siapa sih yang senang tinggi? Pasti pengennya yang rendah. Nah, oleh karena itu tadi kalau Pak Dr. Zikri katakan kita mesti mengelola bagaimana mencari solusinya, maka memang perlu kita lakukan sebagai semacam pemetaan risiko gitu ya. Nah, kalau bilang risikonya UMKM, ini banyak pihak mengatakan ada banyak hal, baik risiko permodalannya, SDM-nya, ya ketersediaan bahan bakunya. Tadi seperti Bu Rahma ya,
sebenarnya semuanya langsung waduh jatuh cinta begitu melihat produknya. Ini unik sekali. Bahan bakunya apa? Koran. Waduh, korannya masih banyak nggak ya? Karena sekarang orang banyak juga nggak mau baca koran, baca koran sih, tapi digital via headphone, lihat HP sudah selesai informasinya gitu ya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan perlu dipertimbangkan kalau nanti koran sudah tidak tersedia, apa ya yang menjadi penggantinya. Nah itu termasuk dalam risiko bahan baku. Tentang SDM tadi Bu Leni juga sudah menyampaikan bagaimana caranya supaya kita menjadi SDM yang justru memberikan kemanfaatan, maka potensi apa yang bisa kita bangun dari diri kita masing-masing. Tadi sudah banyaklah dari Prof. Yus maupun Dr. Zikri. Nah, jadi ini sih teori ya, lakukan identifikasi risiko, kemudian ranking, urutkan mana yang paling mungkin terjadi dan bagaimana dampaknya. Ya, ini yang paling tahu Bapak Ibu. Secara teori, kita memetakan apa kemungkinan terjadinya, seberapa besarnya, lalu kalau itu terjadi dampaknya seperti apa terhadap usaha saya, gitu ya. Kemudian nanti kalau bisa kita memang tadi mengontrol risiko dalam rangka bukan yang kita pikirkan masalahnya, tapi bagaimana menyelesaikannya, gitu. Ya nanti kita juga melakukan evaluasi, memonitor, mengamati langkah yang saya ambil tadi, benar nggak sudah memperbaiki tadi kesulitan saya dalam hal permodalan. Kalau itu sudah teratasi, insya Allah kalau tadi, iya benar Bu, UMKM itu sulitnya mendapatkan modal, itu bisa teratasi. Ya, jadi, nah ini kalau secara dipetakan, digambarkan gitu ya, ada sisi yang menunjukkan bagaimana sih skala kemungkinan terjadinya. Kalau nanti sore hujan, besar nggak kemungkinannya? Besar Bu. Tahu dari mana Pak Bu? Lihat dari BMKG katanya Bogor itu tanggal 14 hujan dari pagi sampai sore. Berarti kalau nanti sore hujan itu kemungkinan terjadinya sangat besar, gitu ya. Jadi dibuat nanti nih kemungkinan terjadinya seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu berarti kemungkinan kecil akan terjadi. 5 itu sangat besar. Lalu nanti bagaimana dengan dampaknya? Kalau terjadi hujan bagaimana? Kata Bapak Ibu UMKM, tak mampu hujan, tak juga halilintar membatasi saya untuk datang ke Balai Desa Cimulang. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu yang sangatnya luar biasa, ya. Tapi ada mungkin yang ya hujan, bangun pagi subuh hujan. Udahlah maaf Pak Humaydi, saya nggak akan datang ke Cimulang, hujan. Nah itu menurut dia si hujan itu adalah dampaknya sangat besar di 5 untuk membatasi beliau datang ke desa ini. Tapi Bapak Ibu nih, bagaimana dampak dari hujan? Kecil Bu, 1. Kapan lagi ketemu dengan Bu Prof. Yus, ketemu dengan Bu Dr. Ririn, ketemu dengan Bapak Ibu lainnya termasuk saya. Ini keberkahan buat saya mungkin ya, bahwa hari ini saya diberi kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu. Kalau bukan karena ridho Allah, saya mungkin hari ini nggak di sini. Entah ada di mall malahan, atau malah lagi di kampus sedang ngajar. Tapi hari ini ketemu Bapak Ibu dan ini adalah silaturahim yang insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Ya? Alhamdulillah ketemu Bapak Ibu. Nah, jadi ceritanya, saya contohkan tadi tentang risiko permodalan. Lalu kita identifikasi. Apa sih pentingnya kok ngomong permodalan? Oh, permodalan itu penting buat UMKM. Kenapa? Ya kalau nggak ada uang, bagaimana mengembangkannya, gitu ya. Jadi isunya tentang perlunya permodalan untuk berlanjut. Lalu sasarannya gimana? Ingin dapat pendanaan, gitu. Ya. Lalu gimana? Tadi katanya lembaga keuangan akan memberikan dananya kalau Bapak Ibu memiliki risiko yang relatif rendah. Ya. Kalau sampai mereka melihat, oh risikonya katakan saya UMKM Cimulang, risiko usaha Bu Ina tinggi, mau dapat dana boleh, tapi nanti biayanya mahal. Waduh, kok biaya mahal, saya nanti untungnya kecil dong. Nah, yang pengusaha pasti orientasinya mendapatkan untung yang besar, gitu ya. Nah, jadi kita lihat risiko pendanaan dari lembaga keuangan ini. Kita lihat kalau sampai memang dapat kita berkembang, kalau nggak dapat gimana kemungkinannya? Kalau saat ini saya ditanyakan gimana Bu Rahma kemungkinan produksi ke depan, tadi kata Prof. Yus, setahun lagi Ibu gimana produksinya? 5 tahun lagi gimana? Bang pun tanya, Bu Rahma gimana? Kalau saya kasih dana sekian, Ibu setahun lagi seperti apa? Kumahannya? Terterang atuh gitu ya. Gak tahu nih mesti bagaimana karena belum pernah membuatkan catatannya. Nah, jadi
Diperlukan dana, kalau nggak dapat maka dampaknya adalah dampak yang besar karena nggak bisa berkembang. Jadi kemungkinan terjadinya 5. Terus kalau nggak dapat dana tadi nggak bisa berkembang, kita lihat lagi bagaimana kita mengendalikan. Tadi dalam rangka menjadi solusi gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat lagi tingkat risikonya seperti apa. Kalau saat ini seandainya semua Bapak Ibu di sini memang bekerja dengan modal sendiri, nggak dapat dari BRI, nggak dapat dari BJP, nggak dapat dari yang lainnya, dan itu menyebabkan tadi perkembangannya agak kurang lancar, ya. Nanti kalau memang sudah kita tahu cara menanganinya, misalnya yaitu dengan menunjukkan bahwa usaha saya ini risikonya kecil. Tahu dari mana? Saya bisa menunjukkan bahwa ini loh catatan saya. Keuntungan saya itu dari waktu ke waktu meningkat. Kalau saya punya penjualan 1 juta, tadinya biayanya 800.000, untungnya cuma 200.000. Sekarang dengan 2 juta, saya bisa mengeluarkan biaya cuma 700.000, untungnya sudah 300.000. Nah, kan bertanya, tahu dari mana Bu? Jualannya 1 juta, biaya-biayanya 700.000. Ini catatan saya. Nah, saya belum ketemu nih dengan Bapak Ibu sebelumnya. Apakah benar Bapak Ibu itu saat ini sudah memiliki catatan tentang keuangan usahanya? Nah, belum ya Bu ya? Bapak? Belum juga. Nah, ini kita baru pertama kali ketemu. Nanti insya Allah kalau memang kita bisa ketemu lagi di tahun depan, tahun berikutnya, kita akan memetakan juga apa sih yang Bapak Ibu butuhkan. Supaya apa yang jangan sampai Bapak Ibu inginnya A, kita ngasihnya B, gitu. Jadi nanti di ujung acara pun kami akan ada kuesioner yang mengharapkan masukan dari Bapak Ibu, hal-hal apa yang perlu diberikan ke WB kepada Bapak Ibu. Ya, demikian mungkin karena waktunya sudah juga habis untuk sesi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa nanti kuesionernya diisi supaya kita tahu apa yang kita kerjakan di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.